Apakah apakah Iran bisa membalas, saudara? Apakah Iran bisa membalas Israel? Nggak bisa. Dari kemarin presidennya mati, ahli kimianya mati, jenderalnya mati, di Syria kan dibom persis akurat, saudara ya. Cuman teriak-teriak aja, jargon. Wow, 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 wow. Iran itu seperti anjing mati, saudara ya. Cuman teriak-teriak. Lalu dia sekarang nyerang. Korbannya sedikit sekali dan cuma nenek-nenek yang lecet-lecet yang nggak bisa lari, ya. Nenek-nenek opa-opa yang nggak bisa lari korbannya. Sementara ketika Israel nyerang, buang, semua fasilitas juga dibom, jenderal-jenderalnya mati semua. Nah sekarang Iran bisa apa sekarang, pertanyaannya? Nggak bisa apa-apa. Lalu berita-berita Indonesia, ya mereka maaf kata, mereka cuma masturbasi aja. Kasar ya saya ngomongnya, iya. Supaya kebayang, mereka hanya bisa masturbasi aja. Nggak bisa ngesek, nggak bisa ke Kalijodo, nggak punya duit, ya udah, jepit pintu, pakai botol, terus ngerasanya udah paling dicintai di seluruh dunia kan. Nah itulah media Indonesia terhadap Iran, menghibur diri, karena nggak ada yang menghibur, jagoannya kalah semua. Shalom, Pastor Paul dan semuanya. Halo, Dr. John. Ya, jadi tadi agak terlambat mungkin sudah diomongin juga kali. Jadi kalau berita-berita, saya buka berita itu ya banyak kan berita Indonesia ya. Jadi katanya Iran punya kekuatan yang luar biasa untuk membalas, tapi saya sih nggak yakin ya. Perkembangan terakhir bagaimana, Pastor Paul? Itu aja sih pertanyaan saya. Saya yakin sih Israel lebih kuat gitu ya. Apakah Iran bisa membalas, saudara? Nah ya, saya spotlightnya saya. Tadi kan senjata-senjata juga kan jagonya Israel. Apakah Iran bisa membalas Israel? Nggak bisa. Dari kemarin presidennya mati, ahli kimianya mati, jenderalnya mati, di Syria kan dibom persis akurat, saudara ya. Cuman teriak-teriak aja, jargon. Wow, 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 wow. Iran itu seperti anjing mati, saudara ya. Cuman teriak-teriak. Lalu dia sekarang nyerang. Korbannya sedikit sekali dan cuma nenek-nenek yang lecet-lecet yang nggak bisa lari, ya. Nenek-nenek opa-opa yang nggak bisa lari korbannya. Sementara ketika Israel nyerang, buang, semua fasilitas juga dibom, jenderal-jenderalnya mati semua. Nah sekarang Iran bisa apa sekarang, pertanyaannya? Nggak bisa apa-apa. Lalu berita-berita Indonesia, ya mereka maaf kata, mereka cuma masturbasi aja. Kasar ya saya ngomongnya, iya. Supaya kebayang, mereka hanya bisa masturbasi aja. Nggak bisa ngesek, nggak bisa ke Kalijodo, nggak punya duit, ya udah, jepit pintu, pakai botol, terus ngerasanya udah paling dicintai di seluruh dunia kan. Nah itulah media Indonesia terhadap Iran, menghibur diri, karena nggak ada yang menghibur, jagoannya kalah semua. Allahnya kalah. Ini kan peperangan antara Yehova dengan Allah, SWT-nya Islam kan. Ini adalah peperangan antara Yehova dengan Hubal. Yehova adalah Allahnya Israel, Hubal adalah Allahnya Islam. Ini fakta. Terima nggak terima, Allah Islam itu adalah Hubal, ya, yang tangannya kanan semua, karena tangan kirinya putus kan. Patung Hubal itu tangan kirinya putus ya, karena perang. Kedua, Hubal ini adalah bulan sabit. Simbolnya Hubal ini bulan sabit. Dan dewa tertinggi di Mekah. Anda mau terima nggak terima, ya itulah.
Ya. Nah, ini adalah perang Yehova dengan Hubal. Ya kan? Nah, itu. Tadi ngomongnya, bilangnya Baal ala Israel sekali, kebalik. Bukan, Hubal ala Islam. Ya. Allah Islam, Hubal. Yehova adalah Allah Israel. Hubal itu tangannya kanan semua. Kan Allah bilang tangannya kanan semua kan dalam Al-Quran kan. Tangan Allah itu kanan semua. Kenapa? Karena Hubal itu tangannya cuma kiri. Ya, ini patung Hubal ya. Patung Hubal itu tangan kiri aja. Udah ada ya patung Hubal. Ini nggak ada ya patung Hubal. Sambil lanjut ya, sambil lanjut. Nah ini ya. Oh ini bukan ini ya, bukan ini. Ah ini. Lebih tepatnya ini ya. Inilah Hubal ya. Tangannya kanan tok. Makanya bilang tangan Allah itu kanan semua. Nah ini adalah perang, dan Hubal ini adalah dewa yang di Petra Yordania yang dibilang Nebayot. Ya, Nebayot. Yang dilambangkan dengan bulan sabit. Gitu. Oke, itu Dr. John. Baik, terima kasih Mas Terbang. Ya, terus tambahan silakan. Ya, Shalom Pastor. Saya mau nanya. Wahyu 5 ayat 4 dan 5 ini. Kenapa Yohanes menangis ketika dibilang tidak seorang pun layak membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isi sebelah dalamnya? Isi sebelah dalamnya itu misteri apa sih gerangan, Pastor? Kita buka aja ya. Oke. Wahyu 5. Nah, kitab yang dimeterai. Nah, selanjutnya 6 meterai. Jadi, rahasia akhir zaman itu kan ditutup kan? Daniel ya, Daniel 12. Coba buka Daniel dulu ya. Ya. Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, dibuka itu ya. Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini? Ya. Tetapi yang jawab, pergilah Daniel, akan tersembunyi. Nah, lalu dibukakan sama Yohanes dalam Wahyu 5 tadi kan. Dibuka, ya, gulungan kitab dengan 7 meterai, dimeterai dengan 7 meterai. Waduh, maka nggak ada seorang yang dianggap layak membuka gulungan kitab. Nggak ada yang bisa. Siapa? Yesus yang bisa buka. Apa Ya. itu? Ini, rahasia zaman ini. Makanya kan nggak ada yang dibuka, dikasih tahu. Dibuka di zamannya Yesus baru dikasih tahu, tuh zamannya Yohanes. Sekarang kita melihat. Tetapi ini pun tidak akan dibuka semuanya, baru nanti di akhir zaman yang zaman itu baru orang pada mengerti. Hari ini kita lah yang dikasih pengertian itu. Makanya nanti ya simbol-simbol kemarin kan sudah saya ajarin ya, kuda putih apa segala macam. Itu sudah nanti kita bikinkan ini ya, bikinkan semua ringkasannya, simbol-simbol dalam Alkitab. Jemaat itu apa, jemaat di Sardis semua ya, yang dari versinya kita. Kalau Anda ikutin punyanya saya, nubuatan akhir zaman akan terpola sekali ya, dibanding Anda pakai yang punya yang lain ya. Karena formulasinya selalu sama konsisten. Ya, termasuk 2 saksi Allah itu siapa, ya kan? Kan konsisten semua. Ya, ini ada Bu Dora, silakan Bu Dora. Terima kasih Pastor. Ya.
Shalom Pak Paul. Ya, Dora. Ada 2 pertanyaan singkat aja ya Pak Paul. Yang satu, kenapa banyak gereja-gereja yang menghakimi orang Yahudi hanya karena dengan perkataan bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang sudah dikutuk dan tidak diterima Yesus. Ini menjadi problema antara gereja-gereja yang saya dengar ya Pak Paul. Kedua, tentang tadi meterai itu, apakah gulungan meterai itu pada akhir zaman itu kitab gulungan itu adalah kitab dari perjalanan dunia ini? Itu Pak Paul. Nanti saya baca sekali lagi. Ini kan pertanyaan Bu Dora sama pertanyaannya Bu Lucy sama nih sebenarnya kan. Ya, Roma 11 ya. Mulai bererror terus ya. Aduh, oke. Haleluya. Lihat ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Adakah mereka tersandung harus jatuh? Tidak. Ya. Aku berkata padamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Lihat ya. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini bahkan orang Yahudi sama orang Kristen. Janganlah kamu bermegah. Kamu gereja, nggak usah sok-sokan kamu anti Yahudi. Ya, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, jelaskan itu ayatnya tuh. Nah, ini ya, gereja jangan sok-sokan ya. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan, dan kamu tegak tercaca karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah lihat. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, apalagi kamu. Jadi gereja, kamu jangan sok-sokan kamu kan. Ini gereja-gereja ini banyak yang ditolak sama Tuhan Yesus. Ya kan? Orang Yahudi yang dipotong, apalagi cuma kita. Kita ini siapa? Orang Yahudi udah ribuan tahun, 2000 tahun sebelum kita. Ya kan? Jadi itu tadi. Nanti kita dengan orang Yahudi, ya lihat ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu, kamu dicangkokkan pada pohon zaitun yang sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri yang sejati. Itu tadi. Orang Yahudi itu kan pohon zaitun sejati. Kita ini liar, dicangkokkan ke pohon zaitun yang sejati. Sebab itu supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Ini rahasianya nih. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain. Sebagian. Sampai bangsa-bangsa lain genap. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Justru nanti akan diselamatkan. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ya. Dengan perjanjianku dengan mereka apabila aku telah menghapus dosa mereka. Jadi nggak akan Israel itu disingkirkan. Nggak bisa. Itu Bu Dora. Ya. Nah, keenam meterai itu sudah saya jelaskan bahwa itu nanti update akhir zaman sekarang ini. Ya sudah saya jelaskan bolak-balik. Sudah kita tiap minggu kita membahas akhir zaman. Itulah keenam meterai. Ya. Oke, kita lanjut. Edward Sanda terakhir ya. Terakhir kita masih setengah jam ya, tapi ada pengumuman nggak dari pengurus ini? Edward Sanda dulu deh, silakan. Edward Sanda mungkin ada pengumuman dari pengurus, silakan ya. Silakan Edward. Oh, shalom Pastor Shalom Pastor Paul. Ya. Ya, jadi gini Pak. Jadi kadang-kadang di kita Indonesia selalu ketika kita mengangkatkan sikap kita untuk Israel, kadang-kadang teman-teman kita itu penganut Nabi N25 itu suka mengempat pernyataan. Lah, itu Yahudi aksi Nazi itu menolak negara Israel. Nah, bagaimana tanggapan Pak Paul akan Yahudi aksi Nazi yang menolak pembentukan negara Israel? Nah, ini menjadi bumerang nih bagi kita-kita nih yang pro Israel. Bagaimana kita bisa jawab akan Yahudi aksi Nazi ini, Pak? Kenapa dia nolak pembentukan negara Israel? Itu aja sih, Pak. Bukan Yahudi Askenazi menolak pembentukan Israel, salah.
Ya, bukan ya. Yahudi Askenas itu kan Yahudi di Eropa. Nggak nolak kok. Benyamin aja kan dulu dari Eropa. Mereka cuma tinggal di sana. Dari Askenas mereka rata-rata. Ya kan? Nggak ada masalah. Jadi itu salah ya, omongannya salah itu Pak Edward. Ada sebagian orang Yahudi ya yang sok baik, sok sudah modern, atau ada Yahudi Ortodoks yang dulu berhutang kepada kelompok-kelompok Islam waktu zamannya Holocaust, dan mereka mau balas budi sama Islam. Orang-orang Yahudi ini yang kemudian menjilat pantat Islam tuh, ya. Ada Yahudi-Yahudi yang utang budi sama Islam ya, zamannya Holocaust itu ya, mereka ditolong sama orang Islam. Itu loh. Tetapi Maimonides sendiri berkata, orang Islam ini kurang ajar. Kita ini tidak pernah dihina, tidak pernah diperlakukan sehina ini oleh bangsa manapun, kecuali oleh orang-orang Islam ini. Itu kata Maimonides ya. Itu Pak Edward. Ya. Itu Pak Edward, jelas? Jelas, terima kasih Pastor Paul. Wah, bagus. Lanjutkan. Bentar nih, ini ada pengumuman dari pengurus nggak nih? Kalau nggak, kita tutup aja ya. Ada pengumuman dari pengurus, tolong. Ada chat dari Dr. Ido, katanya tidak ada Pak hari ini. Oh, dan Damaris sekarang nggak ada ya. Damaris, terima kasih. Belum ada update Tidak ya. ada. Ini. Oh, iya Pak. Saudara dukung ya pelayanan. Oh, dari tadi belum ganti ini ya. Dukung pelayanan kita yang ada di Eropa, saudara ya. Dukung pelayanan yang di Eropa ya. Ini ada di running text ya. Yang tadi running textnya tadi saya malah nggak keluar, saya lupa dicek ya. Oh, Bu Linda, raise hand, Pastor. Mau pengumuman atau apa? Ya, boleh Bu Linda. Anda yang mau mendukung pelayanan Eropa, Anda bisa support ke Damar Kasih kode 77 ya, saudara ya. Untuk kita bisa penginjilan di Eropa, nih, ini kegiatan kita yang di Eropa ya, saudara ya. Ya, ini kita sekarang sudah bersih dari orang Indonesia, kecuali aktivis kita ya. Tapi semua ini dari benar-benar dari gelandangan-gelandangan ya, yang kita gelandangan-gelandangan homeless, orang-orang putus asa, orang-orang narkoba, ya yang kita kumpulkan. Ya sekarang komunitas kita antara 20 sampai 50 orang ya, karena ada datang semua, kalau nggak ada, makanya kita mau pindah ke tempat yang lebih dekat karena kondisi kita ini jauh dari pusat gelandangan itu ya, 40 menit kalau jalan kaki, saudara. Nah, jadi kita dulu memang mau sementara di sini, kita mau pindah ke tempat yang lebih dekat. Doakan ya, saudara ya. Doakan juga dananya ya, tentu saja dananya, doakan dananya juga ya. Bukan cuma doakan saja, karena kita benar-benar jangkau mereka ya, dan orang-orang ini happy ya. Ini semua ini orang Mustafa ya, ini Mustafa dari Turki. Reki ini yang anaknya gubernur Hindia Belanda, tapi dia bukan homeless, tapi dia simpatisan kita. Dia datang ini sudah yang ketiga kali. Ini Basyan, ada Edwin, ada Kuros dari Iran, Tiziano ini anaknya Edwin, ada Peter ya. Terus nanti ada lagi Anton dan Marjolein, ya itu yang Belanda-Belanda itu ya, nggak kelihatan di sini ya, sayang ya. Anton dan Marjolein kemarin datang terus ya, baru kali ini. Ini ada Pim, ya. Pim ini dia chef juga ya, tukang masak juga. Ada Vikram, yang ini, aduh saya lupa namanya ya, ini baru pertama kali datang yang botak ini ya, yang pakai skuter ini. Terus ada ini ya, ada Tantan orang Thailand itu ya. Ada Tantan orang Thailand ini ya, ini kemarin ini itu banyak ya, saudara doakan ya. Ada Tantan, ada Peter, ini mau meninggal, ini Marco ya, banyak sekali ya. Ini Reiki yang sudah datang, Kos ya, sudah datang, Edsel dari Curaçao, dan tentu saja orang-orang Curaçao kalau lagi datang, mereka 5-10 orang datang ke tempat kita ya, orang-orang Curaçao ya. Minggu depan mereka mau datang lagi. Oke, itu update dari saya. Silakan Pak. Ya, salam Pastor. Belum ada Damaris belum ada laporan, mungkin minggu depan kali. Ini Pastor, saya mau tanya nih.
Ya. Apakah David Sling itu, Pastor, salah satu alat pertahanan Israel itu apakah masuk dalam kategori dilibatkan juga, Pastor, dalam peperangan ini untuk David Sling? Yang Apakah pakai itu malah orang-orang Palestina, orang Gaza itu yang pakai ketapel itu. gitu ya? Karena saya pernah lihat di itunya alatnya ada sih, Pastor, ya. Seperti kayak Iron Dome gitu ya, David Sling Nah, itu ya. nah, nah, yang pakai ketapelnya itu malah orang-orang Gaza itu sok-sokan jadi David ngelawan Goliat kan. Jadi kebalik-balik Oh, sejarahnya itu. oh gitu ya, ya, ya. Ya dong, nggak tradisional Israel kan udah maju, kan nggak pakai ketapel lagi. Iya, Tapi iya. orang Israel itu jago pakai ketapel karena kan penembak jitu itu kan aslinya dari itu kan, dari ketapel itu kan. Kalau dia bisa pakai ketapel, ya, ini penembak jitu tuh biasanya tuh. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu ada perlombaan ketapel ya. Mereka bikin perlombaan ketapel kalau lagi acara-acara itu mereka bikin perlombaan ketapel. Gitu Gitu. ya. Oke, Ya, oke. Makasih, Pastor. kalau tidak ada lagi, langsung aja Bu Ros untuk recite dan Iya, kepada Ibu Erni silakan recite dan Ibu Santi share recite-nya multimedia. Silakan Bu. Bu Santi? Silakan Bu Erni recite. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, Bekol afevka, Uvekol nafseka, Uvekol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, selanjutnya doa penutup Iwan Setiawan. Silakan Saudara Iwan. Silakan Pak, silakan. Doa penutup. Mikrofonnya dibuka Pak, diklik Pak. Oke, baik. Mari kita usahakan dalam doa. Terima kasih Bapak atas pengajaran dalam dunia ini yang sudah selesai Bapak. Banyak hal yang kami dapatkan dalam pembelajaran dunia ini ya Tuhan. Agar senantiasa menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapak. Berkati juga kepada Dr. Pausang ya Tuhan yang telah mengajarkan, mendidik kami untuk senantiasa ya Tuhan melakukan segala kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Berkati juga yang mengikuti acara koinonia ini, baik yang di Zoom dan di YouTube ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iwan Setiawan. amin, haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang melayani. Ya, oke, kita sebelum kita terima berkat Tuhan Yesus, kita cek ini ya, ada korektor dari The Dude, Kristiani 7, ada Yeni Khadijah, Cahyaning Tias, Ongbak, Nancy Berjaya, Shalom Pastor Konon Family, Let's Pray for Israel, ya, AAC dari Jerman, ya, Thomas Tan, ada Prep, 2 Timotius 2 ayat 17, ada penyakit kanker. Di zaman itu apa nama penyakit kanker ya.
2 Timotius, nanti panjang ya, nanti kita cari ya, tinggal baca ya. Penyakit kanker berat, tadi ya udah ya. Justin Huang, Esther Sinsu dari Amerika, Edison, South Hamonangan, terima kasih semuanya. Oke, God bless you semuanya udah kasih kolektor, Tuhan Yesus memberkati, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Ibarika Adonai, Wesumarika, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penoleh kau ihunika, Tuhan Yesus menyinari kau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penoleh kau mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan, berkemah di sekelilingmu, menjagamu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, memerangi semua musuh-musuhmu dan menuntunmu sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan padamu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya semuanya. God bless you. Terima kasih, Pastor. Bismillah. Amin. Yes, Pastor.